Al-Quran ketika membicara tentang sifat pemarah itu digandeng dengan sifat yang lain. Orang yang pemarah umumnya tidak empati. Makanya lihat ayat surat Al-Imran 133 134. Maka bersegera kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ada 3 sifat, dan ini 3 sifat utama orang muttaqin, yaitu orang suka berinfak di saat lapang maupun sempit, dan suka menahan amarah, dan dia mampu maafkan kesalahan orang lain alias tidak dendam. Berkata para ulama ketika membahas ayat ini, surat Al-Imran 134, 3 sifat ini itu terangkai, terikat di dalam satu perilaku orang muttaqin, dan kalau satunya copot pasti yang lain copot. Artinya apa? Orang yang suka bersedekah di saat lapang maupun sempit pastinya orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, orang yang tidak dendaman. Kalau ingin hati itu bersih dari kotoran yang namanya emosional, marah, sedekah. Bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur marah atau punya marah? Pertama, kalau kita ngelihat marah itu diajarkan Rasul, cara mengendalikannya adalah kalau marah itu kan berasal biasanya dari setan. Setan menghembuskan perasaan untuk marah. Dan setan itu asalnya dari api. Api kalah sama air. Makanya kalau lagi marah jaga supaya selalu berwudu. Tapi ada terapi lain selain wudu. Dan ini jelaskan dalam hadis riwayat Muslim, di mana salah satu kebiasaan sahabat saat dari pulang safar, ini mungkin yang nggak pernah selama ini kita pahami. Para sahabat itu kalau pulang dari berpergian jauh, sebelum nyampe ke rumah termasuk Rasul, mereka terbiasa mandi dulu di pemandian umum. Di zaman dulu tuh biasanya sebelum sampai ke rumah ada pemandian umum di kota Madinah, mereka mandi bareng-bareng. Ternyata mereka baru pulang setelah mandi mendatangi pasangannya atau anaknya dalam keadaan selesai mandi. Emosi mereka lebih positif. Kenapa? Di situ ada kaidah menarik dari Syekh Abdullah Nasir. Sebagaimana hadas kecil disapu oleh wudu, begitu juga marah kecil disapu dengan wudu. Tapi kalau hadas sudah besar tidak cukup dengan wudu, ya seperti kita junub hadas besar wajib dengan mandi. Begitu juga kemarahan yang berkepanjangan karena lelah disapunya dengan mandi. Makanya kalau istri kita pagi-pagi itu marah-marah waktu melayani anak waktu pagi-pagi, periksa jangan-jangan belum mandi. Itu saya cek loh. Saya selalu bilang, kamu tuh kalau belum mandi jangan masak. Karena masak kamu tuh sambil ngomel-ngomel, cepetan ya Allah, kamu tuh lama banget. Karena belum mandi. Orang tuh kalau belum mandi suntuk. Makanya kenapa suami kalau pulang dari kantor supaya nggak muslim anak kasih namanya transition time. Boleh nggak aku sampai rumah jangan langsung megang anak. Makanya nyampe rumah kasih transition time, aku mandi dulu, ngopi dulu, setelah itu baru berinteraksi. Karena ketika kita pulang lelah dan kesel di panjang perjalanan itu terluruh pada saat kita mandi. Itu pentingnya. Apalagi termasuk posisi tubuh. Rasul mengatakan kalau marah itu kalau lagi diri suruh duduk. Ternyata berdasarkan riset marah itu berkembang semakin menjalar kalau aliran darah itu berkembang cepat. Salah satunya adalah kalau kita membesarkan badan. Makanya kalau orang pemarah itu berorasi sambil diri sambil ngangkat tangan pasti makin marah. Kalau pengen marah itu menurut para ulama, marah itu dekatkan diri ke bawah supaya energi marah itu kalah sama tanah. Makanya kalau lagi marah duduk. Masih marah juga tidur. Coba deh kalau lagi marah sama anak sekali-sekali nggak marahnya sambil tiduran gitu. Kalau makin marah juga jepit sampai menyentuh bagian perut, bagian lututnya ketemu dengan perut. Mengecilkan badan, mengecilkan aliran darah sehingga meminimalisir dampak dari setan untuk menggoda kita.